dan undangan akan buka. Ujian ini dilaksanakan setelah yang bersangkutan menempuh ujian tahap pertama atau ujian tertutup dan dinyatakan lulus. Hasil ujian akhir tahap kedua atau ujian terbuka merupakan bagian dari sistem penilaian untuk menentukan predikat kelulusan Promovendus. Sidang ujian akhir tahap kedua atau ujian terbuka dipimpin oleh seorang ketua sidang dan seorang sekretaris sidang. Yang bertindak sebagai ketua sidang adalah Profesor Dr. Abdus Somad SHMH dan sekretaris sidang adalah Dr. Rita Hasbuti SHMH. Dimohon selama prosesi mohon untuk tidak bertepuk tangan. Yang terdiri dari ketua sidang, sekretaris sidang, promotor dan para penyangga, memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang dibuka oleh ketua sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucap syukur sidang terbuka saya nyatakan dibuka. Sebelum sidang dimulai, sekretaris sidang saya mohon membacakan nilai Promovendus. Terima kasih, pimpinan sidang. Daftar nilai hidup Promovendus. Nama Sugeng Santoso PM, tempat tanggal lahir Yogyakarta 9 Maret 1968. Alamat Taman Pondok Legi 2, Blok A, nomor 17, PP Legi Waru, Sidoarjo. Alamat kantor Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara, nomor 9 sampai 13, Jakarta Pusat. Nama istri Sriwardini SE. Nama anak Alifia Hasnaga SF. Andi Anissa Laura Syakira P. Nilai pendidikan S1 Sarjana Hukum UGM Yogyakarta, lulus tahun 1993. S2 Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya, lulus tahun 2007. S2 Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2010. Riwayat pekerjaan Hakim ad hoc pada PHI sejak 8 Agustus 2018, dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya sejak tahun 2010, hakim ad hoc di beberapa pengadilan, di antaranya Pengadilan Negeri Gresik, Pengadilan Negeri Surabaya, dosen luar biasa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Surabaya sejak tahun 2013, pengajar hukum acara pengadilan hubungan industrial pada pendidikan khusus profesi advokat tahun 2010, dosen pasca sarjana magister manajemen spesial tahun 2007 sampai 2010, dosen luar biasa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya tahun 2000 sampai 2005, manajer HRD dan PA Perusahaan Nasional dan BRA sejak tahun 1995 sampai 2005, asisten pengacara di kantor Stiono Darso Sentono SH Lofong Yogyakarta tahun 1993 sampai 1995. Beberapa opini tulisan diantaranya
masalah buruk dan solusi, Capres Cawapres, hukum online 2014, perlindungan buruh dalam proses perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, Akademia Hidup, buku dan artikel ilmiah, bab-bab tentang hukum perburuan Indonesia, Pustaka Larasan, Jakarta, hukum acara pengadilan hubungan industrial, karakteristik dan praktik di pengadilan, program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prosidim, Konferensi Nasional Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sebagai pemakalah dan pembicara pada Konferensi Nasional Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Workshop Internasional tentang Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Universiti Kebangsaan Malaysia. Demikian Dr. Rian Hidup. Terima kasih. Terima kasih. Sidang dunia dokter terbuka yang saya hormati Prof. Saudara Sugeng Santoso Putio Nugroho SHM, mahasiswa angkatan tahun 2010 telah menempuh ujian doktor tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Prof. diperkenankan menempuh ujian doktor terbuka di hadapan para penyangga dan pendamping. Seorang dokter saya bagi menghasilkan disertasi dengan beradab dan juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai syarat. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian doktor terbuka di hadapan para penyangga dan pendamping. Para penyangga serta promotor dan promotor dalam ujian doktor terbuka ini dimohon memberikan penilaian hanya satu, alur pikir ilmiah Prof. dalam mempertahankan disertasinya terhadap berbagai syarat. Dua, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapan. Sedangkan jawaban pertanyaan dan dari undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan dengan IPK 300 sampai 3,40, predikat sangat memuaskan 3,41 sampai 374, predikat kumlot 3,75 sampai 400. Penilaian ujian akhir kalkulasi didasarkan atas fungsi 1 kali indeks prestasi kumulatif ditambah 3 kali nilai ujian tertutup ditambah 2 kali nilai ujian verifikasi berarti 6. Khusus untuk predikat kumlot sesuai dengan peraturan dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga nomor 271A/1-133 dari 2009 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan program doktor ilmu hukum dengan masa studi tidak lebih dari 5 tahun. Tanpa mengurangi para penyangga dan undangan akademik, maka hasilnya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai metode penelitian yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian doktor tertutup. Dikarenakan banyak penanya ini menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesidang saudara penanya, baik para penyangga maupun undangan akademik untuk membatasi waktu dan beberapa pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Prof. Cinta memasuki ruang sidang. Saudara Prof. Sugeng Santoso Putio Nugroho SHM, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap tersangka para penyangga. Sebelum Prof. mempertahankan disertasi, saya ingin bertanya kepada saudara Prof. apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa, raga, serta perasaan tinggi? Alhamdulillah sehat jasmani rohani. Tidur jam berapa tadi? Tidur jam 10 malam. Saya persilakan saudara untuk presentasikan hasil penelitian saudara selama 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera buat Bapak Ibu yang berkemanai. Para hadirin yang kami hormati, terima kasih kepada yang terhormat dan terpelajar Profesor Dr. Andes Abdul Somad SHMH, yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Lina Basuki SHMH,
yang terhormat dan terpelajar Profesor Dr. Muhammad Saidun SH.MSI, yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. M. Hadi Subhan SH.MHCN, juga kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Profesor Dr. L. Budi Gagramanto SH.MHMM, yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Siti Narsi SH.MH, yang terhormat dan terpelajar Dr. Agung Sujatmiko SH.MH, yang terhormat dan terpelajar Ibu saya Dr. Lani Ramli SH.MHU, yang terhormat dan terpelajar Ibu Kusrini SH.LLM PhD, kemudian yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Syahri Pandawati Kumaisa SH.MH, juga kepada yang mulia Hakim Agung Bapak Dr. Ibrahim SH.LLM, Bapak saya Bapak Dr. Andes dan Binus Fahab SH.MH, kemudian yang mulia juga Hakim PHI pada Mahkamah Agung Dr. Fauzan SH.MH, Dr. Junaidi SH.MSI, kemudian Bapak Dwi Cahyo SH.MH, seluruh undangan komisi akademik, kolega dan keluarga yang saya hormati dan saya muliakan. Presentasi singkat saya, judul disertasi karakteristik penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan latar belakang masalah. Pertama karena kelangkaan literatur dan bahan penelitian, kemudian kedua tentang pentingnya penelitian, alasan pentingnya penelitian dan disertasi tentang karakteristik penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga bahwa berdasarkan kajian dan identifikasi tentang undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan karakteristik penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan dalam putusan-putusan pengadilan, menurut pendapat saya tanpa ada inkonsistensi. Kemudian isu hukum dalam penelitian yang saya lakukan adalah tentang prinsip-prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian yang kedua tentang konsistensi penerapan prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam norma peraturan perundang-undangan dan dalam putusan-putusan pengadilan hubungan industrial. Para undangan yang terhormat, tujuan penelitian adalah menganalisis dan menemukan karakter yuridis tentang prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia, kemudian menemukan prinsip dan konsistensinya dalam norma perundang-undangan dan dalam putusan-putusan pengadilan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk kepentingan akademis, memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum mengenai PPHI. PPHI itu adalah singkatan dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian pengembangan teori hukum tersebut berupa penerapan prinsip, khususnya prinsip perlindungan dalam pembentukan dan pelaksanaan PPHI. Bagi keperluan praktik hukum, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kegiatan legal drafting dalam rangka penyusunan perubahan undang-undang PPHI, serta juga diharapkan bisa mewujudkan harmonisasi peraturan-peraturan perundangan terkait dengan Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh, Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaan lainnya. Kemudian memperkaya bahan hukum yang berguna bagi kepentingan legal problem solving dalam pembentukan dan pelaksanaan PPHI. Originalitas penelitian ada beberapa disertasi yang pernah ditulis sebelumnya berkaitan dengan hubungan industrial, misalnya tentang prinsip keadilan dalam PPHI di Indonesia. Kemudian di Universitas Pajajaran, fungsi pemerintah sebagai salah satu unsur tripartit dalam hubungan industrial. Kemudian ada lagi disertasi tentang wewenang PKI dalam penyelesaian PHK, disertai tentang karakter yuridis kewenangan mediator PNS dalam PPHI oleh Ibu Lani Ramli. Kemudian disertasi oleh Ima Dewi Rudiana dengan judul kedudukan dan kewenangan PHI. Kerangka teoretik, prinsip hukum penting tidak saja sebagai dasar memecahkan persoalan hukum, tapi juga sebagai bahan dalam pembentukan hukum. Prinsip hukum perburuan sebagaimana dikemukakan oleh Asri Wijayanti ditemukan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28 huruf D ayat 1,
28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menurut Filipus Sarjan adalah prinsip pengakuan dan prinsip perlindungan terhadap hak masyarakat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip dasar hukum berdasarkan Pancasila. ILO telah menetapkan 7 prinsip yang harus dipedomani oleh para pihak dalam hubungan industrial. Prinsip-prinsip PPHI atau yang dapat dikemukakan diketahui dan ditemukan dalam konsideran Undang-Undang PPHI. Prinsip PPHI sebagaimana dimaksud dalam konsideran ternyata dalam perselisihan harusnya telah menempatkan buruh di satu pihak berhadapan dengan majikan atau pengusaha di pihak lain. Dalam hubungan industrial Pancasila, setiap masalah yang terjadi di tingkat perusahaan dan masalah-masalah ketenagakerjaan lain yang timbul harus diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Ada sistematika penulisan terdiri dari bab 1, 2, 3, 4 dan bab 5 dalam penutup. Kemudian temuan yang saya dapatkan dari hasil penelitian ini adalah pertama, kritik terhadap teori yang ada. Teori yang telah dinormalkan itu berupa penggabungan penyelesaian hubungan industrial, yaitu antara alternatif dispute resolution dengan litigasi. Jadi ADR ditempatkan salah satu tahapan dalam penyelesaian hubungan industrial. Kemudian yang kedua adalah prinsip PPHI yang tidak dinormalkan, yaitu mutual trust dan labor market flexibility. Kesimpulan, karakter yuridis prinsip PPHI di luar pengadilan yang di dalamnya terdapat intervensi pemerintah, maka karakter yuridisnya adalah menempatkan prinsip penyelesaian dalam konsep hukum publik. Sedangkan PPHI di luar pengadilan yang di dalamnya tidak terdapat intervensi pemerintah dan penyelesaian PPHI melalui pengadilan, maka karakter yuridisnya adalah dalam konsep hukum privat. Prinsip-prinsip PPHI yaitu meliputi prinsip kekeluargaan, gotong royong, musyawarah dan mufakat, prinsip bebas memilih lembaga penyelesaian perselisihan, prinsip cepat, tepat, adil dan murah, prinsip mutual trust dan prinsip labor market flexibility. Yang sudah dinormalkan adalah beberapa prinsip tersebut, sedangkan yang tidak dinormalkan adalah prinsip mutual trust dan prinsip labor market flexibility. Kedua, ada konsistensi dalam penormalan prinsip-prinsip PPHI dan dalam putusan-putusan pengadilan. Konsep ADR yang dinormalkan dalam Undang-Undang PPHI ternyata tidak sesuai dengan konsep ADR dalam teori. ADR yang ada dalam Undang-Undang PPHI merupakan tahapan yang wajib dilalui oleh para pihak dalam penyelesaian perselisihan. Sedangkan dalam teori ada pengisian yang jelas antara ADR dan penyelesaian melalui litigasi. Inkonsistensi prinsip-prinsip penyelesaian sosial dan industrial dalam penyelesaian melalui PHI adalah dalam penerapan prinsip cepat, tepat, adil dan murah. Putusan PHI yang tidak bisa dieksekusi atau non-executable merupakan contoh putusan PHI yang tidak konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip PPHI. Inkonsistensi tersebut menurut pendapat saya adanya karena pemberlakuan hukum acara perdata di peradilan umum dalam proses belajar di PHI. Saran-saran ada pertama adalah amandemen Undang-Undang PPHI Undang-Undang 2 tahun 2004 dengan konsep ADR yang dinormalkan harus dikembalikan sebagaimana konsep ADR dalam teori, yaitu adanya pemisahan antara ADR dan penyelesaian melalui litigasi. Kemudian hukum acara di PPHI haruslah hukum acara khusus, bukan hukum acara perdata dengan pengecualian. Kemudian saran selanjutnya, saran teknis, dua, putusan PHI yang tidak bisa dieksekusi atau non-executable dapat dilakukan dengan menjalankan putusan, menjadikan putusan tersebut sebagai objek sengketa pilot di peradilan niaga dan perlu dibuat regulasi tentang jaminan pelaksananya putusan pengadilan agar putusan PHI dapat dilaksanakan dan memberikan perlindungan khususnya kepada pihak pekerja atau buruh. Regulasi tersebut dapat berupa penunjukan lembaga BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin pelaksanaan eksekusi putusan PHI. Demikian Ketua Sidang yang saya hormati, terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan Saudara Promotor Profesor Dr. Muhammad Zaidun SHMSI mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pertanyaan atas saya. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Saudara Profesor saya sangat terpelajar. Saya ingin kembali saudara menjelaskan lebih apa pertimbangan saudara memilih topik disertasi ini. Silakan. Terima kasih yang terhormat dan terpelajar.
terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Sayyidul MSI. Latar belakang pemikiran saya pada waktu menentukan judul dan topik disertasi ini adalah mohon izin semacam kegalauan. Kenapa persisian hubungan industrial itu sepertinya tidak ada ujung pangkal gitu ya. Jadi semakin kita teliti itu terasa semakin rumit dalam penyelesaiannya. Sehingga itu yang menjadi kegelisahan itu yang akhirnya saya putuskan untuk mengambil topik karakteristik penyelesaian sosial hubungan industrial ini. Gitu. Masalah ini tadi apa karena aspek proseduralnya, apa karena konflik dalam penanganan perkara ini? Iya. Kalau penanganan konten ini. Terima kasih yang terhormat dan terpelajar Profesor Dr. Muhammad Sayyidul MSI. Jadi ternyata setelah saya lakukan penelitian lebih dalam, kajian lebih dalam, ternyata konflik-konflik tersebut tidak hanya di norma. Mohon izin. Jadi begitu norma-norma aturannya itu menjadi bias, maka tentu saja praktek pelaksanaannya akan menjadi tidak jelas dalam penyelesaiannya. Contoh sederhana yang saya rekapkan bahwa tujuannya bagus mungkin ya di awal pembentukan Undang-Undang 2004 itu ada penggabungan konsep ADR dengan litigasi, tetapi dalam praktek itu menjadi lebih lambat. Seperti yang terpelajar ketahui bahwa penyelesaian melalui pengadilan itu sebetulnya kan penyelesaian pilihan terakhir saja apabila tidak bisa dilakukan penyelesaian yang lain. Dan dalam hal ini kedudukan buruh atau pekerja itu dalam posisi yang mohon-izin tidak menguntungkan apabila berhadapan dalam suatu perselisihan. Sehingga itu perlu menurut pandangan saya perlu diluruskan apakah norma-norma yang telah dituangkan itu telah tepat atau tidak. Begitu. Dari beberapa perbandingan itu kan terlihat bahwa di Jepang, Korea, dan Singapura itu penggabungan dimungkinkan. Dan itu ternyata berjalan dengan efektif. Apa problemnya antara kita negara dengan Indonesia sehingga kita di Indonesia mereka malah menanjak, mempersulit atau memperpanjang proses. Kira-kira sudah menarik apa? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat dan terpelajar Profesor Dr. Sayyidul yang saya hormati. Saya memahami mengapa di Jepang dan di beberapa negara, Singapura misalnya itu bisa terjadi penggabungan. Itu dari literatur yang saya baca itu ternyata di sana itu ada beberapa model hubungan industrial. Jadi mungkin kalau di Jepang itu yang literatur yang saya baca itu dia dikenal dengan long life employment gitu. Jadi long life employment itu maksudnya pekerja atau buruh di Jepang itu mempunyai secara filosofi itu dia berpendapat bahwa bekerja di satu perusahaan yang sama adalah bentuk istilahnya bentuk kesetiaan begitu. Sehingga tentu saja itu berdampak pada model-model penyelesaiannya hubungan industrial yang lebih dengan konsep ADR itu paling tepat di sana. Agak berbeda dengan model demokrasi liberal di Prancis yang seperti kita ketahui akhir-akhir ini ada demo besar-besaran dulu itu kan juga hubungannya karena merupakan hubungannya lebih pola konflik ya, sehingga menimbulkan persoalan dan itu biasanya diselesaikan melalui pengadilan labor court di sana. Itu begitu yang saya ketahui. Baik, saya ingin membawa kembali penjelasan terkait di sinergi itu. Rekomendasi sekarang perkembangan depan bukan industri. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut pandangan saya kita pernah punya apa yang disebut dengan hubungan industrial Pancasila. Terlepas dari bahwa itu merupakan produk orde baru, dari orde baru, tetapi sebetulnya ada nilai-nilai filosofi bangsa kita yang ada di sana. Seharusnya hubungan industrial kita yang polanya adalah pola hubungan koalisi, artinya antara kebebasan dan konflik, maka harusnya dia mengambil filosofi yang sesuai dengan falsafah negara, yaitu Pancasila. Di dalam Pancasila tentu saja lebih mengedepankan alternatif dispute resolution. Meskipun saya bekerja di pengadilan ya, tetapi ternyata penyelesaian melalui jalur non litigasi itu menurut pandangan saya ke depan itu jauh lebih baik buat pekerja dan buat pengusaha. Begitu rekomendasi.
Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Hadi Subhan. Silakan. Nanti pimpinan yang pertama ada dua pertanyaan dalam berbagai yang dua hukum acara. Nanti berbagai ada dua ya, jadi 1A 1B. Yang pertama kita tahu beberapa kegaduhan belakangan ini muncul peradilan-peradilan khusus di lingkungan peradilan, terutama adalah di lingkungan peradilan umum. Begitu. Memang itu dimungkinkan karena konstitusi kita mengatur hal tersebut. Tetapi kemudian dalam tanda kutip latak banyak dibentuk peradilan-peradilan khusus. Isu perikanan bentuk peradilan perikanan, isu HAM bentuk peradilan HAM, isu perburuan bentuk peradilan perburuan, isu kepemilikan bentuk peradilan kepemilikan. Dulu yang ngantri yang ingin menjadi peradilan khusus pertanahan, ingin menjadi peradilan khusus pertanahan. Nanti lama-lama peradilan umum tidak memiliki wewenang karena semuanya khusus semua, data khusus data tidak khusus. Dan nanti di peradilan agama juga begitu, ada peradilan cerai, ada peradilan agama, ada peradilan itu. Banyak isu-isu tersebut adalah isu-isu reaktif. Reaktif itu berarti artinya hanya ada satu aksi kemudian reaksi dibentuk satu gradasi. Bagaimana menurut pandangan saudara atau saudara bisa meyakinkan kepada stakeholder bahwa isu perburuan adalah sesuatu yang khusus dan karena itu perlu satu peradilan khusus? Atau pertanyaan akademisnya adalah apa rasiologis adanya peradilan perburuan sebagai peradilan khusus di lingkungan peradilan umum? Silakan. Baik, terima kasih yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. M. Hadi Subhan, SRMHCN. Pertanyaannya cukup sulit ya. Jadi rasiologis dari munculnya peradilan hubungan industrial yang saya ketahui dari konsideran Undang-Undang 2 2004 adalah bahwa peraturan-peraturan yang terdahulu yaitu Undang-Undang 22 tahun 57 itu ternyata tidak cukup memberikan jaminan penyelesaian kesehatan hubungan industrial, baik itu menguntungkan pihak pekerja atau buruh maupun pihak pengusaha. Artinya di sana di dalam Undang-Undang 22 tahun 1957 itu prinsip penyelesaian cepat, adil dan murah tidak tercapai. Dan betul seperti yang terhormat sampaikan bahwa ada reaktif penyusunannya sehingga muncul Undang-Undang 2 tahun 2004 yang di dalamnya ada tentang pengadilan hubungan industrial. Saya melihat bahwa rasiologisnya adalah semula posisi